Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kotak awal 3B yang selalu cintai karena Allah. Langsung saja kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar majelis kita dijadikan majelis yang penuh berkah, majelis yang dicintai oleh Allah. Ista'idhu, doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Alhamdulillah, mari bersyukur kepada Rabb kita, pencipta dan pemilik kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada pagi hari ini masih mengizinkan kita untuk bertatap muka secara online, yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua dalam keadaan senantiasa bertambah ilmu kita, semakin bertambah pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam dan salam semoga tetap berlimpah curahkan kepada tauladan kita, kepada panutan kita, kepada contoh terbaik bagi kita, yaitu Nabi dan Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Alhamdulillah, santri usaha yang semoga senantiasa dicintai dan mencintai Allah. Kita di tema interaksi ini sudah belajar apa saja, masih ingat? Baik, coba disebutkan. Pertama, kita belajar tentang Allah tempat meminta. Ayatnya Allahus Samad. Artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Yang kedua, Allah tempat berharap. Ayatnya wa ila rabbika farghab. Artinya dan kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Itu tetap di murojaah. Hari ini kita akan menambah tentang interaksi kita dengan Rob kita, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang bertasbih kepada Allah. Apa bertasbih itu? Bertasbih itu adalah menyucikan Allah. Ya. Oh iya, hadis yang kemarin insyaallah semuanya sudah hafal ya. Hadis yang Rasulullah SAW sampaikan kepada sepupunya Ibnu Abbas yang ketika itu dibonceng di belakang beliau. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, aku akan mengajarimu untayan kalimat. Yang kemudian Rasul menyampaikan, ya ulam, karena Ibnu Abbas waktu itu masih kecil, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.
ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Idza sa'alta, jika kamu meminta, fas'alillaha, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan jika kamu memohon pertolongan, fasta'in billahi, maka mohonlah kepada Allah. Jadi itu yang harus tertanam di diri kita masing-masing. Jadi jika meminta segala sesuatu, maka terlebih dahulu mintalah kepada Allah. Mohon pertolongan ketika kita dalam kesulitan, maka mohonlah kepada Allah, bukan ke selain Allah. Ya. Berharap kemarin kita membahas di tafsirnya, setelah melakukan suatu amalan dunia, maka segeralah untuk beribadah untuk urusan akhirat. Setelah selesai melaksanakan ibadah untuk urusan akhirat, maka bersegeralah untuk melakukan hal yang bersifat dunia. Itulah kebiasaan seorang muslim yang harus dilakukan. Jadi tidak ada waktu untuk bersantai-santai. Seluruh aktivitas, seluruh waktu yang Allah berikan digunakan untuk hal yang bermanfaat. Hari ini kita akan menambah satu lagi interaksi atau hubungan kita dengan Allah, yaitu Allah menyuruh kita untuk menyucikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang bertasbih kepada Allah. Ayatnya, sabbihisma rabbikal a'la, sabbihisma rabbikal a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Artinya, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Saya ulangi dari awal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang bertasbih kepada Allah. Sabbihisma rabbikal a'la, artinya sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang bertasbih kepada Allah. Sabbihisma rabbikal a'la, artinya sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Baik, itu ayatnya pendek. Saya akan membacakan tafsirnya untuk kalian seperti yang di modul ya. Tafsir Ibnu Katsir, Imam Ahmad berkata, telah meriwayatkan kepada kami Abu Abdurrahman. Beliau berkata, telah mengabarkan kepada kami Musa, yakni Ibnu Ayyub al-Wafiqi, pamanku Iyas bin Amir, memberitahu kami, aku pernah mendengar Uqbah bin Amir al-Juhani berkata, ketika ayat fasabbih bismi rabbikal azim di surah Al-Waqi'ah, ketika ayat itu turun, maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami, bacalah bacaan itu di dalam rukuk kamu. Dan ketika turun sabbihisma rabbikal a'la, maka beliau bersabda, bacalah bacaan itu di dalam sujud kalian. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Ini adalah tafsir Ibnu Katsir. Jadi ketika ayat di surah Al-Waqi'ah, ayat yang ke-74, ayat fasabbih bismi rabbikal azim, itu Rasul menyuruh para sahabat itu untuk membacanya ketika rukuk. Makanya bacaan ketika rukuk, ingat ya, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha azim.
yang Maha Agung. Kemudian ketika ayat yang baru saja kita bahas turun, Sabbihisma rabbikal a'la, maka bacalah di sujud kalian. Makanya bacaan ketika sujud yang diajarkan di kitab, masih ingat? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ya, suci Allah yang maha tinggi. Jadi insyaallah ini adalah perintah Allah untuk kita untuk menyucikannya dari sifat-sifat makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Makanya sucikanlah nama Allah itu dari sifat-sifat yang seperti makhluk. Contohnya makhluk makan, makhluk minum, dan yang lainnya. Maka Allah memerintahkan kita untuk menyucikan nama Allah dari sifat-sifat makhluknya. Ya. Itu saja materi hari ini. Semoga bermanfaat, dan tugasnya hanya menulis ayat dan merekam suara kalian dan dikirimkan ke grup kelas seperti biasanya, ya. Kemudian perkaliannya ditambah, ya. Sekarang 6 saja biar tidak berat, perkalian 6. Tapi yang 1 sampai 5 tidak dilupakan. Hari ini hanya menyetorkan perkalian 6 saja, ya. Kita akhiri majelis kita dengan memohon manfaat kepada Allah atas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ista'idu, doa setelah belajar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahilah kami ilmu. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.